few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lili Suryani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya berperan sebagai konselor pada konseling individual. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desmi. Saya dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya sebagai klien dalam konseling individual. Selamat menyaksikan Video kami. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah silakan masuk nak. Iya bu. Ayah silakan. Silakan duduk. Iya bu. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah sehat bu. Alhamdulillah. Nah, agar kita lebih dekat lagi dan tidak canggung untuk bercerita, boleh Ananda perkenalkan terlebih dahulu nama dari Ananda? Nama saya Desmi bu. Desmi. Nah, perkenalkan nama Ibu Lili Suryani. Jadi Ananda bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Lilis. Iya, Bu. Nah, baik. Tujuan Desmi datang ke ruangan Ibu atas suruhan dari orang lain atau keinginan dari Desmi sendiri? Keinginan diri sendiri bu. Oh, keinginan dari Desmi sendiri. Nah, berarti Desmi datang ke ruangan Ibu dalam keadaan sukarela. Iya bu. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Desmi, apakah Desmi sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah bu. Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya Desmi untuk melakukan konseling ya? Iya bu. Baru pertama kali. Baik, karena Desmi belum pernah melakukan konseling, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu konseling. Nah, jadi konseling itu merupakan pertemuan empat mata, yaitu orang yang ahlinya yang disebut sebagai konselor dan klien. Di mana pada pertemuan kita kali ini, Ibu sendiri sebagai konselor dan Desmi sebagai kliennya. Nah, tujuan dari kita melakukan konseling ini yaitu untuk mengentaskan masalah dan permasalahan Desmi selama ini yang mengganggu perasaan dan pikiran Desmi. Nah, Desmi harus sukarela cerita dengan Ibu karena Ibu akan menggali semua permasalahan Desmi yang sedang mengganggu di pikiran Desmi. Nah, begitu juga dengan Desmi. Desmi harus sukarela bercerita dengan Ibu. Iya bu. Nah, di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan atas yang semua cerita dari Desmi karena Ibu tidak akan membocorkan permasalahan Desmi kepada orang lain. Nah, apakah sebelumnya Desmi ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Berarti ini kalau saya cerita sama ibu aman kan bu? Insya Allah aman. Jadi Desmi tidak perlu takut untuk cerita kepada Ibu dan semua permasalahan Desmi harus Desmi ceritakan kepada Ibu agar Ibu bisa membantu proses dari konseling kita ini. Nah, sebelumnya kita akan melakukan konseling itu kurang lebih 30 menit atau lebih, tergantung dari permasalahan yang Desmi ceritakan kepada Ibu. Apakah Desmi sudah paham? Iya sudah bu. Sudah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Desmi sudah bisa mulai bercerita kepada Ibu tentang permasalahan yang mengganggu pikiran dan perasaan Desmi sehingga Desmi datang ke ruangan ini untuk melakukan konseling kepada Ibu? Bisa bu. Boleh cerita nak? Jadi gini bu, saya kan sekolah jauh dari orang tua saya. Orang tua saya tuh di kampung, sedangkan saya tuh sekolah di kotanya gitu bu, di Pekanbaru kan. Nah, saya tuh kayak merasa sedih karena jauh dari orang tua saya. Sedangkan orang tua saya tuh di kampung. Biasanya kalau di rumah tuh kan kalau apa-apa tuh kan biasanya selalu disiapin sama ibu sama ayah gitu kan.
Lagipun kalau masak juga udah disiapin. Nah sedangkan saya sekolah di sini nih kan saya ngekos Bu, jadi apa-apa tuh kayak sendiri, semuanya sendiri, nyuci sendiri, terus makan pun kayak kita yang memikirkan gitu. Kalau di rumah kan biasanya ada ibu yang udah siap gitu kan, langsung kita yang makan gitu. Kalau di sini kayak kita semuanya tuh apa-apa kita, terus kayak ya kayak merasa sepi gitu Bu. Biasanya kan rame gitu, ada adik juga, tapi kalau di kos tuh kayak apalagi di kota gitu kan Bu, pasti orang-orangnya kayak lobe gitu aja Bu, kayak nggak peduli sama sekali. Jadi kayak nampak kali kayak merasa kesepian gitu kan Bu. Terus Jadi kayak di kos tuh apalagi kalau pulang sekolah gitu kan Bu, pasti kayak banyak cerita hari ini, kayak semuanya tuh kayak dari pagi sampai kan sekolah dari pagi sampai sore Bu. Banyak tuh kan kegiatan-kegiatan kayak kita tuh saya tuh kayak butuh kawan gitu, kayak pengen butuh kawan untuk cerita. Biasanya kan kalau di rumah ceritanya tuh sama mama sama ibu gitu kan, tapi kalau di kos ya apa-apa kayak sendiri gitu, nggak ada kawan untuk cerita gitu. Apalagi kalau kayak ada masalah gitu kan Bu, pasti dipendam sendiri, takut kayak kalau cerita sama orang tua ngerepotin, takut kepikiran. iya. Jadi Desmi kalau di kos cerita permasalahannya dengan siapa? Ya biasanya kayak sama kawan sekelas Bu. Kalau misalnya masalahnya udah berat gitu kan Bu, ya saya cerita sama kawan terdekat saya curhat sama dia, kadang saya telepon gitu. Kalau langsung gitu sama orang tua pasti kepikiran, apalagi orang tua saya itu juga panik kan Bu sama kayak saya, apalagi kalau tahu anaknya kenapa-napa gitu di tempat rantauan. Berarti Desmi di sini ada teman terdekatnya ya? Ada Bu, biasanya tuh saya cerita sama teman saya, ada 2 orang gitu kan. Siapa 2 orangnya Desmi? Lilis sama Siti. Biasanya tuh saya cerita sama orang tuh, kayak orang tuh yang ngasih semangat gitu Bu, ngasih saran kalau apa-apa tuh, karena kan iya kayak udah jadi tempat untuk cerita lah Bu, karena orang tuh juga gantian cerita sama saya, terus saya juga ngasih saran juga sama orang tuh gitu. Jadi kayak ada tempat pendengar gitu Bu, nggak merasa sendiri juga gitu. Untungnya ada mereka. Jadi mereka sudah Desmi anggap sebagai teman terdekat Desmi untuk menceritakan semua pengalaman Desmi di sini. Iya Bu. Karena Desmi takut apabila cerita dengan orang tua untuk menambah pikiran dari orang tua sendiri. Pernah nggak Desmi mengalami permasalahan yang begitu berat di rantauan ini sampai Desmi takut untuk menceritakannya kepada orang tua? Gitu? Pernah Bu, kayak saya tuh ada tuh kemarin tuh kayak kecelakaan jatuh gitu Bu. Pernah kecelakaan? Pernah, sama kawan terdekat saya juga gitu kan. Saya tuh kayak takut gitu cerita, takut kena marah gitu, apalagi kayak tenangkan dulu. Tarik nafas, buang dari udara. Lagi, tarik nafas, buang. Tenangkan dulu. Kalau sudah tenang, baru boleh cerita lagi sama ibu ya. Sudah bisa cerita, Desmi? Sudah Bu. Kayak kayak saya tuh takut merasa terbebani gitu Bu kalau cerita itu gitu. Cuman kayak tapi kalau nggak diceritain gitu kan pasti tambah parah gitu kalau nggak diceritain gitu. Apalagi kayaknya pas saya mau pulang tuh firasat orang tua kayaknya kan Bu, ya, sampai telepon berapa kali gitu. Cuman saya nggak sadar pas itu saya lagi jalan gitu kan, saya nggak dengar kalau ayah saya tuh nelpon gitu. Tapi pas saya pergi sama kawan-kawan saya tuh kan Bu, kami rame gitu kan, nggak sendiri kami rame. Tapi saya udah bilang sama ibu saya, tapi saya pas itu nggak bilang sama ayah saya. Karena kan biasanya kalau saya bilang sama ibu saya biasanya udah cerita juga sama bapak gitu kan. Nah kayaknya pas itu ibu saya tuh nggak bilang. Nah terus pas malamnya
mama saya tuh kayak ngechat gitu kan, di WA udah pulang resmi katanya. Saya pas itu nggak on, bukan perjalanan pulangnya tuh jauh. Iya. Jadinya saya nggak bawa Honda kawan saya karena kan baru siap jatuh tuh. Rencana tuh saya mau bilangnya tuh kayak kalau udah sampai kos aja gitu Bu. Iya. Soalnya nanti takutnya saya nggak bisa kontrol emosi saya, takutnya saya yang bikin panik gitu. Padahal kan pas itu ya lukanya nggak terlalu berat, cuman kayak tangannya aja gitu Oh, kan. berarti kemarin ada luka-luka juga ya sama Desmi? Ada Bu, kami tuh kawan saya tuh perutnya gitu kan, kata tukang urut yang kami itu kan mau pergi tempat wisata itu Bu. Pas itu tuh tanggal merah, kami nggak pulang gitu kan, jadi kami tuh pengen refreshing lah gitu kan Bu. Jadi kami pergilah ke tempat, nama tempatnya tuh Sungai Hijau Bu, di Bangkinang gitu kan. Nah perjalanannya itu sekitar 1 jam lebih lah Bu. Oh, lumayan jauh juga ya? Hampir 2 jam gitu. Nah kami perginya tuh dari pagi kan, terus sampai ke sana kami nggak tahu Bu kalau jalanannya tuh kayak curam gitu, kayak karena di TikTok tuh kan kami nengok di TikTok dulu kan Bu, kami cari tahu dulu kan di TikTok tuh apa tuh tempat wisatanya tuh kayak mana, kata orang bagus, jadi kami tengok di TikTok. Tapi kami nggak tahu kalau perjalanannya tuh kayak curam gitu, nggak ada yang spill Bu. Jadi pas kami sampai ke tempat itu udah bayar tuh kan sama orangnya. Jadi kami turun lah, yang kan kami 3 Honda Bu. Jadi saya yang terakhir gitu kan sama kawan saya, yang 2 orang ini udah duluan ke bawah gitu kan. Kami kira turunannya tuh kayak nggak curam kali gitu loh Bu, ternyata dia tuh curam kali. Terus tiba-tiba Honda saya tuh nggak bisa direm, tiba-tiba kayak nggak tahu Bu, nggak, rem depannya sama rem belakangnya tuh nggak bisa, rem depannya kayak nggak bisa dipencet gitu Bu, nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya pakai rem belakang, tapi kan kalau rem belakang tuh nggak terlalu kuat karena curam kali gitu, jadinya ya remnya tuh blong, terus ya jatuh, jadi membatas jalannya tuh. Oh ya Allah. Jadi kami tuh saya sama teman saya tuh kayak mental gitu loh Bu, ke bawah gitu. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, cuman kayak saya tuh merasa nggak enak gitu loh sama kawan saya gitu, gara-gara saya dia tuh. Kenapa? Gak apa-apa, lakukan aja dan saja apa. Jadi saya tuh merasa nggak enak gitu Bu, gara-gara saya dia tuh sampai sakit kayak gitu. Terus saya juga lihat Honda saya tuh kayak hancur gitu depannya. Saya tuh takut gitu Bu untuk cerita sama mama sama bapak saya, takut saya tuh dimarahin gitu kan, apalagi jalannya jauh gitu, kenapa perginya jauh-jauh. Jadi saya tuh pas itu tuh sama kawan saya tuh saya nggak langsung cerita, langsung kami diurut-urukan sama orang situ tuh, pokoknya ditenangin dulu sama teman-teman saya. Nah teman-teman saya tuh di situ pokoknya semuanya kayak panik gitu kan, bukan kami pergi berenang. Iya. Nah ya semuanya pada panik gara-gara kami, saya sama teman saya tuh kayak gitu. Barulah kayak kami tuh diapain sama orang situ, diurut gitu kan. Kalau terus kata orang situ kalau udah mendingan, kata dia harus kalau di situ tuh harus niatnya kan niatnya mau mandi Bu, jadi harus disampaikan niatnya mandi. Jadi kami udah siap, udah enakan. Terus teman saya juga udah pas diurut udah bisa duduk, udah, terus tangan saya juga udah agak enakan gitu kan. Barulah kami mandi gitu. Ya udah Bu, terus Ada nggak penyesalan dari Desmi karena nggak izin sama salah satu orang tuanya, termasuk ayah tadi kan? Karena Desmi kan cuma izinnya ke ibu gitu. Ada nggak penyesalan dari Desminya sendiri? ya selalu kayak kenapa nggak bilang juga sama bapak gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya apa tuh cuma sama ibu saya sendiri aja gitu kan yang saya izin. Mungkin pas itu ibu saya boleh-bolehin aja gitu kan, mungkin kata dia dekat gitu kan. Ya udah saya nggak ngechat lagi ayah saya gitu, bapak saya tuh.
Nah, jadi Desmi udah ada cerita sama orang tua perihal jatuh itu. Udah Bu, pas kami balik kan pulang tuh, pas di perjalanan kami ya teleponnya tuh Bu yang saya bilang tadi, kayaknya firasat orang tua kan gitu kan. Ditelepon sama bapak sama emak juga ngecek WA, tapi pas itu nggak on, nggak dibalas. Telepon biasa pas sampai kos kawan, udah sampai Pekanbaru tuh, udah sampai kos kawan, barulah saya dengar bapak saya tuh nelpon, terus saya angkat. Jadi gimana respon orang tua Desmi setelah tahu Desmi mengalami kecelakaan? Ya saya apa saya bilangnya, apa namanya, dibilangnya dari mana aja kata bapak saya kan Bu. Terus saya bilang dari jalan. Terus kenapa WA nggak dibalas-balas katanya kayak gitu kan. Barulah saya bilang langsung saya bilang jatuh kayak barulah kayak panik gitu kan Bu. Bapak saya kenapa pergi, kamu kemana kata bapak saya kan. Saya bilang jalan ke Bingkinang, ke Sungai Hijau. Terus dia bilang kenapa nggak bilang apa, kenapa nggak bilang, terus kenapa pergi sejauh-jauh tuh kata dia. Kayak panik gitu loh Bu, kayak iya. Barulah saya bilang sama bapak saya masih di kos kawan, nanti pas di kos aja saya VC, saya ceritain semuanya kayak gitu. Nah, berarti itu pengalaman Desmi yang Desmi paling takut cerita dengan orang tua ya. Iya Bu, kayak karena ya takut dimarahin gitu kan, karena jalan jauh, terus bikin orang tua panik juga, ngerepotin. Jadi setelah kejadian itu, apa yang dapat Desmi ambil hikmah setelah Desmi mengalami kecelakaan? Dan karena jauh juga kan dari orang tuanya. Iya Bu, kayak kayak merasa sakitnya double Bu. Kayak udah sakit jatuh, terus sakit jauh juga dari orang tua. Apa-apa di situ sendiri gitu kan. Ngompres yang tangan itu Bu juga sendiri. Nggak ada orang tua saya yang di samping saya pas saya jatuh kayak gitu. Jadi saya tuh kayak nyesel gitu kan, kenapa nggak bilang kalau mau pergi gitu. Terus udah tahu gitu kan jauh dari orang tua. Ya. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Udah bisa. Nah, berarti penyesalan Desmi yang akhir-akhir ini karena Desmi mengalami kecelakaan dan karena nggak izin sama orang tuanya. Iya Bu. Tapi Desmi di sini kan ada teman-temannya yang dekat seperti Liris dan Siti tadi yang Desmi bilang. Jadi Desmi nggak usah merasa sendirian lagi karena kan udah ada 2 temannya buat Desmi cerita selain dari kepada orang tua. Tapi Bu, kayak kadang tuh saya ngerasa iri juga gitu sama kawan-kawan kos saya gitu. Orang tuh kayak setiap sebulan sekali kayaknya dijumuin gitu kan sama orang tuanya gitu. Sedangkan saya tuh nggak ada gitu loh. Cuman kayaknya pas saya ngekos sekolah di Pekanbaru kayak cuma berapa kali gitu orang tua saya nengokin saya gitu kan. Seringnya tuh saya yang pulang gitu kan. Biasanya saya pulang tuh kan kalau libur gitu kan Bu, apalagi libur, kalau nggak libur sekolah, kalau nggak libur tanggal merah. Cuman pas masuk ini nih saya belum ada pulang gitu kan Bu. Jadi kayak saya tuh iri gitu sama kawan-kawan yang orang tuanya datang gitu, sedangkan saya yang sering pulang daripada orang tua saya nengokin saya gitu. Jadi di sini Desmi merasa sedih sekali karena orang tua Desmi jarang menjenguk Desmi dan Desmi merasa iri dengan teman-teman yang lain. Jadi apa yang menyebabkan orang tua Desmi sehingga jarang untuk menjenguk Desmi di sini? Jadi gini Bu, saya juga pernah kan bilang sama orang tua saya karena kayak kalau saya tuh jarang belajar, terus saya bilang sinilah sesekali kata saya kayak gitu kan Bu. Cuman saya bilang sama ibu saya aja karena saya nggak berani bilang sama bapak saya. Terus kata ibu saya, bapak nggak mau kata dia kayak gitu kan, karena kalau kesana kan pasti biayanya juga banyak gitu kan Bu, belum lagi uang minyaknya, ongkosnya gitu kan, terus makannya gitu. Jadi bapak saya tuh
nggak mau gitu kan Bu. Jadi ya gitu. Jadi nggak ada, kayak palingan saya yang sering balik kalau libur-libur tuh. Cuman kemarin pas saya jatuh tuh karena Hondanya rusak tuh, langsung lah bapak saya tuh kesini Bu, nukar Honda saya yang rusak tuh sama Honda yang satu lagi gitu kan. Cuman saya bilang tuh, kenapa nggak bawa mama, kata saya gitu kan. Cuman karena pakai Honda tuh kan Bu, resikonya juga besar gitu kan. Jadi bapak saya bilang nggak bisa lah bawanya, kan pakai Honda, kata kayak gitu. Jadi ya udah, bapak saya sendiri yang kesini gitu. Nah kalau gitu Desmi harus ngertiin juga orang tua Desmi di sana. Kalau orang tuanya sering-sering menjenguk Desmi kemari, pengeluaran biayanya juga bakalan lebih besar gitu. Kampungnya Desmi di mana? Di Ukui Bu, Buku itu di mana ya? Ibu kurang tahu. di itu Kabupaten Pelalawan Bu. Oh di Pelalawan. Dari Pelalawan ke Pekanbaru kira-kira jaraknya itu berapa jam? Biasanya kalau ke tempat saya kan Bu, paling lama tuh 4 jam. Cuman bisa juga nggak sampai 4 jam kalau pakai Honda, kalau laju gitu. Cuman biasanya kalau pakai mobil gitu, apalagi kalau pakai travel gitu Bu, palingan ya 4 jam Bu, kadang lebih, karena kan lama. Berarti orang tua Desmi kalau menjenguk kemarin itu biasanya pakai mobil. Iya, ada kayak Mungkin mobil. kemarin karena ayah Desmi menjenguk Desmi kemari hanya ingin mengantarkan motornya saja. Oh, jadi yang datang ke kemari itu cuma ayah, ibunya nggak ikut. Iya Bu. Nah, jadi sekarang Desmi rindu dengan ibu. Iya Bu, kayak ya rindu, karena yang datang cuma ayah kan Bu, ibu enggak, saya nggak datang. Ibunya nggak ikut. Jadi biasanya apa yang Desmi lakuin di kos kalau sedang rindu dengan ibunya? Biasanya tuh saya VC Bu, kadang ibu saya yang VC, terus kalau misalnya nggak di VC gitu kan, saya yang VC ibu saya. Tapi kalau nggak VC gitu kan, biasanya ibu tuh saya tuh setiap hari pasti ngirim chat gitu Bu, kayak nanya masuk jam berapa nih, katanya kayak terus udah makan belum, kayak gitu Bu. Nanyain kabar Desmi ya? Iya Bu, selalu kalau misalnya setiap hari itu pasti ada masuk chatnya gitu kan. Baru nanti kalau misalnya saya ada kegiatan ataupun ada apa gitu, saya kirim foto gitu Bu, kadang foto sama teman-teman saya gitu. Nah, selain dari PC itu, apa yang Desmi lakuin lagi untuk menghilangkan rasa rindunya dengan ibunya? Biasanya saya lihat foto gitu kan Bu, karena saya ada fotonya, saya bawa mana aja gitu. Boleh ibu melihatnya? Boleh Bu. Berarti Desmi selalu bawa foto ibunya di dalam dompet ya? Ini Bu fotonya. Kalau ibu boleh tahu ini siapa? Desmi ya? Ini bapak saya Bu. Oh ini ya bapaknya. Ya ini ibu saya. Oh, ini Desmi. Iya, ini saya Bu. Cuman saya tutup pakai love gitu karena biar menggambarkan kayak saya tuh cinta gitu sama orang tua saya. Makanya saya taruh love-nya di sini di tengah-tengah gitu. Kalau ini dalam momen apa Desmi? Ini momen pas saya ulang tahun Bu, pas ulang tahun yang ke lupa kayak pokoknya kayak masih 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah Bu. Sebelum saya ke Pekanbaru sekolah pindah di sini Bu. Oh, berarti ini Desmi dirayakan oleh kedua orang tua Desmi saat ulang tahun. Iya Bu, ada teman-teman saya juga semuanya. Tapi pas ini lagi foto sama orang tua saya. Tampaknya Ibu lihat dari foto ini orang tua Desmi begitu sangat sayang sama Desmi, begitu juga dengan Desmi ya. Iya Bu, sangat. Soalnya kayak saya merasa orang tua saya tuh apa-apa kayak saya gitu. Berarti Desmi anak kesayangan nih dari orang tuanya. Enggak juga sih Bu, soalnya anak pertama juga. Oh, iya. Ini Ibu kembalikan fotonya. Nah, dari foto ini ada nggak ungkapan Desmi untuk orang tua Desmi yang belum tersampaikan? Ada Bu, banyak. Apa itu kira-kira Ibu boleh tahu? Saya tuh kayak pengen terima kasih gitu sama orang tua saya. Ya, kenapa dulu apa? Pelan-pelan aja ceritanya. Ya pokoknya saya mau terima kasih gitu Bu, soalnya
apa-apa gitu. Orang tua saya tuh kayak usahain untuk saya gitu. Cuman saya tuh kadang kayak gengsi gitu bilangnya Bu, karena kayak malu gitu. Soalnya biasanya tuh kalau apa-apa tuh ya dalam hati aja bilangnya, nggak berani bilang secara langsung, kayak gengsi gitu Bu. Gengsi untuk mengungkapkannya sama orang tua. Iya, malu gitu kalau kayak ya kayak gitu lah Bu, namanya ya kan anak pasti kayak gengsi bilangnya gitu. Tapi saya tuh selalu kayak bersyukur gitu Bu punya orang tua yang kayak selalu apa-apa tuh mementingkan anaknya gitu. Apalagi kan saya juga anak pertama gitu kan Bu, adik saya 2 gitu. Kalau apa-apa tuh pasti kayak, walaupun saya juga kadang sering kena marah gitu kalau ngalah gitu, tapi orang tua saya tuh selalu kayak apa-apa tuh kayak mengutamakan saya gitu kan Bu, daripada adik-adik saya gitu. Kayak kemarin saya jatuh itu kan bapak saya kayak rela gitu diantarin saya kan bukan Honda kayak gitu. Cuman saya tuh kayak merasa kasihan gitu. Saya tuh banyak ngebebani gitu. Jadi setelah ini Desmi ada nggak keinginan untuk mencoba mengungkapkan perasaan Desmi ke orang tuanya? Kayaknya kalau sekarang sih saya cerita sama ibu juga sudah lega. Mungkin kalau apa tuh ada sih kayaknya bilang sama orang tua kayak berterima kasih gitu, selalu ada. Nah, nanti dicoba ya dilakukan di rumah. Kalau ketika nelpon sama ibunya, nah Desmi ungkapin aja rasa sayang Desmi ke ibu. Bu, Desmi sayang sekali sama ibu. Ibu sehat-sehat ya di sana, jaga kesehatan. Jangan mikirin Desmi di sini ya Bu. Nah, itu udah termasuk salah satu ungkapan kasih sayang Desmi ke orang tua. Nah kan tadi Desmi juga katanya kurang dekat dengan ayah. Nah coba mulai sekarang Desmi perlihatkan untuk bisa lebih dekat gitu dengan ayahnya, dengan sering chat ayahnya atau tanyain kabar dulu, atau yang masih hal-hal yang Desmi biasa lakukan ke ibu gitu. Nah gimana perasaannya setelah Desmi ungkapin tadi? Jadi Bu, setelah konseling ini saya akan berusaha mengungkapkan apa yang saya ingin ungkapkan sama orang tua saya. Nanti pas selesai ini saya mau telepon, saya mau bilang makasih dan minta maaf karena di rantauan ini sering ngerepotin gitu kan. Terus kadang nggak dengerin kata orang tua saya, dan insya Allah saya tuh kayak pengen dengerin apa yang kata orang tua saya, biar kayak kan ridho orang tua kita ridho Allah juga Bu. Jadi kayak gitu. Nah, Desmi ada nggak lagi yang ingin diceritakan selain dari hal-hal yang mengganggu pikiran Desmi tadi, seperti yang kecelakaan tadi, atau masih ada cerita yang lain yang ingin disampaikan ke ibu? Sepertinya sudah Bu, karena saya sudah lega, sudah menceritakan semuanya sama ibu. Nah, jadi setelah pulang ini nanti Desmi harus bisa mengungkapkan itu kepada orang tua biar lebih plong gitu, biar lebih lega. Iya Bu, dan saya juga insya Allah gitu kan nggak jalan-jalan jauh lagi. Tapi kalau diizinin ya saya mau pergi juga. Nah, jadi udah nggak ada lagi nih yang Desmi ingin ceritakan ke ibu. Berarti semua yang mengganggu perasaan dan pikiran Desmi sudah lebih lega gitu setelah cerita dengan ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri proses konseling ini, ada nggak kesan dan pesan yang ingin Desmi ceritakan, yang ingin Desmi sampaikan kepada ibu? Kesan dan pesan saya merasa lebih didengar gitu Bu, cerita saya kayak lebih plong gitu kan, karena kan selalu kayak dipendam-pendam gitu. Jadi setelah cerita sama ibu dan ibu mendengarkan, terus responnya juga bikin saya lega juga. Jadi saya tuh merasa jauh lebih tenang, terus kayak
ya lebih kayak beban pikirannya udah berkurang gitu Bu, karena udah mengungkapkan semuanya tuh sama Ibu. Nah, bagus sekali ya pesan-pesan yang Desmi sampaikan pada proses konseling kita kali ini. Misalnya saya kalau mau konseling lagi, boleh kan Bu datang lagi? Boleh sekali Desmi. Nah, Ibu akan ada waktu kapan saja kalau Desmi mau datang, Ibu silakan. Tapi nanti kita kontak-kontak terlebih dahulu ya sebelum Desmi melakukan konseling lagi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kalau Iya, gitu sama-sama. saya pamit dulu ya Bu. Iya.